Jumlah jemaah haji Indonesia dari tahun ke tahun terus bertambah. Bahkan, daftar tunggu calon jemaah haji di sejumlah daerah, termasuk di Sulawesi Selatan, mencapai belasan tahun hingga puluhan tahun. Salah satu yang berpengaruh signifikan terhadap kelancaran pelaksanaan ibadah haji adalah bimbingan manasik haji. Jika merujuk survei indeks kepuasan, maka bimbingan pelaksanaan ibadah haji atau manasik haji sudah berkategori sangat efektif. Indeks kepuasan jamaah haji atas pelaksanaan manasik haji ini selalu memperlihatkan angka yang tinggi dari tahun ke tahun. Untuk mengukur kembali indeks kepuasan jamaah haji ini, Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar melakukan penelitian pada 14 kota di kawasan timur Indonesia. Berkaitan dengan itu, maka yang Balai Litbang Agama Makassar di tahun 2019 ini mencoba melakukan sebuah penelitian tentang bagaimana pelayanan manasik haji kepada setiap calon jemaah haji yang nantinya diharapkan bahwa apa yang diberikan oleh Kementerian Agama ketika berada di tanah air itu dapat terimplementasikan dengan baik ketika berada di tanah suci sebagai upaya untuk memperoleh sebuah gelar haji mabrur. Penelitian ini berlangsung 2 bulan, yaitu pada Juni dan Juli 2019. Indikator-indikator yang diukur dalam penelitian menunjukkan hasil yang bervariasi. Namun demikian, secara keseluruhan, pelayanan manasik haji yang dilakukan oleh Kementerian Agama ini berada pada level angka indeks 3,55 atau berkategori sangat efektif. Setelah kita melakukan penelitian dan melakukan inputan data, maka perolehan data menunjukkan bahwa pelayanan manasik haji yang dilakukan oleh Kementerian Agama ini berada pada level angka indeks keseluruhan yaitu 3,55, terkategori sangat efektif. Iya. Dari hasil 3,55 itu, dari ke-6 indikator yang kita ukur, indeks yang dianggap walaupun ini semua berada pada kategori sangat efektif, namun ke-6 indikator itu nilainya cukup bervariasi dan indikator yang dianggap sedikit mengalami fluktuasi nilai adalah indikator pada pelayanan pelaksanaan yakni 3,26. Iya. Ya. Dari indikator pelayanan itu kita menurunkan 13 butir pernyataan yang kita sodorkan kepada responden. Mengapa dia berada pada level atau 3,26 walaupun terkategori masih sangat efektif namun sedikit menurun? Karena ada beberapa butir pernyataan yang kita turunkan itu nampaknya nilainya ya masih sedikit rendah. Misalnya jumlah peserta dalam pembimbingan itu 11 sampai 25 itu dianggap masih sedikit ada yang tidak puas terhadap ketika mereka pada saat bimbingan itu
ada yang jamaah menginginkan bimbingan dalam jumlah yang sedikit, ada pula yang menginginkan jumlah yang besar. Yang dianggap masih sedikit perlu mungkin ada perbaikan, yaitu pada sisi bimbingan manasik haji yang utamanya yang dilakukan di KUA itu sebanyak 8 kali itu dianggap masih sangat sedikit bagi calon jemaah haji kita, sehingga para calon jemaah haji itu sebenarnya masih menginginkan jumlah hari dalam bimbingan manasik haji itu ditambah, sehingga betul-betul materi-materi yang diterima pada saat bimbingan itu dapat diimplementasikan ketika mereka berada di tanah suci nantinya. Ada beberapa hal juga memang masukan dari jemaah haji yang kita sempat wawancarai. Di antaranya itu adalah proses manasik itu sebaiknya dilakukan jauh-jauh hari sebelumnya. Jadi bukan hanya pada saat pelatihan manasik itu sendiri kemudian disampaikan materi tentang manasik, tetapi sudah harus disampaikan sebelumnya itu, sehingga jemaah haji mendapatkan waktu yang cukup untuk mendapatkan pemaparan materi tentang manasik haji. Dan menurut keterangan dari pihak terkait, khususnya seksi haji di Kementerian Agama, baik di Palopo maupun Parepare, hal itu juga sudah berupaya dilakukan. Salah satunya itu dengan memasukkan materi manasik haji di penyuluh, di materi penyuluh. Jadi dia sudah menjadi bagian dari materi kepenyuluhan, yaitu manasik haji. Nah, ini cukup membantu dari jemaah haji untuk memahami apa itu haji, bagaimana syarat-syaratnya dan seterusnya gitu. Selain hal tersebut yang masih nampak sedikit mengalami atau perlu dilakukan pembenahan khususnya pada sarana dan prasarana. Secara umum bahwa sarana dan prasarana yang dimiliki khususnya di KUA itu masih sangat minim, sehingga kebanyakan pelayanan bimbingan ini dilakukan di luar kantor urusan agama. Artinya mengambil tempat yang lain, misalnya di aula masjid atau di hotel. Sehingga kemungkinan inilah yang meningkatkan kepuasan para user dalam hal pemberian materi manasik haji, karena dilakukan di luar kantor urusan agama. Mengapa hal itu dilakukan? Karena sarana dan prasarana yang dimiliki oleh KUA itu masih sangat minim. Misalnya kapasitas gedung yang tidak mampu menampung jamaah yang banyak. Yang kedua, misalnya sound system itu masih belum juga dianggap belum memadai. Yang ketiga, mungkin ketika akan melakukan semacam simulasi halaman maupun apa, itu tidak memungkinkan untuk melakukan simulasi. Misalnya ada simulasi sa'i, ada praktek tawaf, itu belum bisa mengcover kalau itu dilakukan di kantor urusan agama. Tim peneliti Balitbang menekankan perlunya intervensi pada indikator sarana dan prasarana. Meski indeksnya terkategori sangat efektif, yakni 3,34, namun pada kenyataannya, pelayanan bimbingan manasik haji yang dilakukan oleh KUA masih bertempat di aula masjid maupun di hotel. Hal ini menunjukkan sarana dan prasarana yang dimiliki oleh KUA dianggap belum memadai, terutama sarana gedung untuk menampung jumlah calon jamaah haji maupun sarana dan prasarana lainnya seperti sound system. Tim peneliti Balitbang Agama Makassar menilai sangat diperlukan peningkatan kapasitas sarana dan prasarana
terutama pada kantor urusan agama atau KUA. Sehingga pelayanan manasik haji tidak lagi sepenuhnya tergantung pada ihwal penggunaan gedung di luar kantor KUA.